still Kembali lagi di channel Trending Militer, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Dilansir dari laman zonajakarta.com, Indonesia sudah gagal mengamankan kesepakatan pembelian Su-35 dari Rusia. Padahal 11 unit Su-35 buatan Rusia bisa mendongkrak kemampuan tempur Indonesia. Tapi ancaman sanksi membuat Indonesia dan Rusia urung menyelesaikan kesepakatan Su-35. Ancaman sanksi sendiri dilontarkan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat menuturkan bila Su-35 akan menyeret Indonesia ke dalam ancaman sanksi CAATSA. Perdagangan Indonesia, Amerika Serikat yang bernilai ratusan triliun dolar bisa raib seketika bila CAATSA dijatuhkan. Indonesia mundur mengetahui hal ini. Jakarta lebih memilih membatalkan Su-35 dan membeli F-15 Eagle II. Padahal menurut media Cina, Sohu.com pada 24 Desember 2021 lalu, F-15 Eagle II bila masuk ke Indonesia berpotensi buruk. Karena Amerika Serikat sejatinya hendak mengendalikan sebagian sistem pertahanan Indonesia dengan penjualan F-15 Eagle II. Indonesia pernah berminat membeli jet tempur Su-35 buatan Rusia. Dan harga yang diberikan oleh Rusia, harga satuan pesawat ini kurang dari 100 juta dolar Amerika Serikat, yang sudah sangat menguntungkan. Amerika Serikat mengklaim bahwa Indonesia, meskipun belum mengakuinya, telah meninggalkan pembelian jet tempur Rusia, mungkin karena takut langkah itu akan mengarah pada sanksi Amerika Serikat. Salah satu cara Amerika Serikat mengendalikan sekutu atau mitranya adalah dengan menjual senjata kepada mereka dan membantu mereka membangun sistem pertahanan dengan peralatan buatan Amerika, jelas Sohu.com. Apa yang dikatakan oleh media Cina itu nampak benar adanya. Hal ini terbukti di Malaysia di mana F-18 milik tentara udara di Raja Malaysia tak bisa digunakan berperang. Malaysia tak diberi source code oleh Amerika Serikat untuk menyetel F-18 ke mode tempur. Jadi meskipun pesawatnya sangat bagus, dari segi performa mesinnya sangat bertenaga, tapi kami tidak bisa memprogram pesawat itu sendiri, jelas mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad pada 2020 lalu dikutip dari Military Watch Magazine. Ngenesnya F-18 Malaysia cuma bisa dibuat untuk parade udara saja. Hal ini sangat disayangkan oleh Mahathir. Jadi pesawat kami mahal. Kami memiliki mereka. Namun kita, cuma, bisa menerbangkannya di pertunjukan udara, saja, katanya. Mahathir lantas curiga bukan cuma Malaysia saja yang bernasib apes usai membeli jet tempur buatan Amerika Serikat, itulah pengalaman Malaysia. Tapi saya curiga negara lain juga tidak mendapatkan source code-nya pesawat buatan Amerika Serikat, sebenarnya bukan senjata yang bisa Anda kendalikan. Kontrolnya ada pada Amerika, jelas Mahathir. Amerika Serikat sendiri bukan cuma menawarkan F-15 Eagle II saja ke Indonesia untuk mengganti F-35. Paman Sam mengikut sertakan beragam jet tempur buatannya agar dibeli Indonesia. Amerika Serikat menawari Indonesia F-16 Viper dan F-18 Super Hornet. Departemen Pertahanan Amerika Serikat masih mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk mengakuisisi jet tempur F-16V dan F-A-18E, ujar Sohu.com. Menyoal F-16 Viper, Sohu.com menjelaskan jika Indonesia akan memperoleh kemampuan udara signifikan bila Blok 72 dimilikinya. F-16 Viper, pesawat tempur ini dapat dikatakan sebagai jet tempur generasi 4 tercanggih saat ini. Sekali dilengkapi dengan pesawat tempur F-16 Viper, akan sangat meningkatkan kemampuan tempur Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat saat ini tidak menentang penjualan jet tempur F-15X ke Indonesia, jelas Sohu.com. Paling mencengangkan, Amerika Serikat malah memberi kesempatan Indonesia memiliki F-35 usai membeli F-15 Eagle II.
Ini merupakan langkah sistematis Amerika Serikat agar Indonesia memperoleh sistem pertahanan buatannya secara bertahap. Indonesia bisa menjadi klien kedua F-35 di Asia Tenggara setelah Singapura, menyusul tekanan Barat yang cukup besar terhadap negara tersebut termasuk ancaman sanksi ekonomi untuk membatalkan kontrak 11 pesawat tempur Su-35 dari Rusia. Indonesia saat ini mengoperasikan pesawat tempur F-16, F-50, Su-27 dan Su-30, tetapi menawarkan F-35 yang dikombinasikan dengan ancaman sanksi ekonomi dan tekanan diplomatik dapat menekan negara tersebut untuk beralih ke Angkatan Udara Barat sepenuhnya menggantikan merencanakan Su-35 dan dua kelas tempur Rusia yang lebih tua dengan jet siluman Amerika, jelas Sohu.com. Tapi Indonesia harus menunggu Australia dan Singapura memiliki F-35 terlebih dahulu. Pembelian semacam itu akan terjadi setelah Australia dan Singapura memperoleh jet F-35 pertama mereka, dan akan meningkatkan interoperabilitas dengan armada udara tetangga serta dengan Angkatan Udara Amerika Serikat, jelasnya. Meski demikian media Cina lainnya, 163.com pada 16 Desember 2021 lalu mengatakan ada baiknya Indonesia jangan membeli F-35. Lantaran F-35 harus beroperasi dengan unsur militer yang terintegrasi dengan sistem Amerika Serikat lainnya macam pesawat AWACS, kapal perang dan lain sebagainya. Tanpa mempunyai kelengkapan di atas dan Indonesia memang belum punya, peran F-35 tak bisa maksimal. F-35 yang dijual di Amerika Serikat memiliki banyak syarat tambahan. Karena F-35 Amerika Serikat bukanlah sistem tempur tunggal, ia perlu bekerja sama dengan pasukan darat dan laut untuk memainkan peran tempurnya, papar 163.com. Bahayanya bila perang meletus di mana seteru Amerika Serikat macam Rusia dan Cina akan menargetkan F-35 untuk pertama kali dihancurkan. Hal ini ditujukan untuk merusak jaringan tempur F-35 di Asia Pasifik. Bila Indonesia membelinya maka akan terdampak efek samping perang yang tak ada hubungannya dengan Jakarta. Dengan kata lain, begitu Indonesia membeli F-35, Indonesia hanya dapat mengintegrasikan angkatan udaranya sendiri ke dalam jaringan tempur Asia Pasifik Amerika Serikat yang akan jadi sasaran bagi lawan Amerika Serikat dalam perang. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia tidak akan rela berada di bawah belas kasihan orang lain, jelas 163.com. Intinya mau Indonesia membeli Su-35 atau F-35 semuanya punya resiko tersendiri.